Aksi unjuk rasa ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI dilakukan di depan kantor Kementerian ESDM di Jalan MH Tamrin, Gambir, Jakarta Pusat. Para buruh melakukan long march dari kawasan Monas sambil membentangkan spanduk besar bertuliskan ketersediaan gas 3 kg untuk rakyat tidak boleh langka. Aksi turun ke jalan ini merupakan bentuk kekesalan buruh terhadap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang mengeluarkan kebijakan larangan pengecer menjual gas LPG 3 kg. Buruh menilai kebijakan tersebut telah berimbas sekian bertambah sengsaranya masyarakat di tengah tingginya harga kebutuhan pokok saat ini. Masa buruh mendesak Menteri ESDM segera menjalankan instruksi Presiden Prabowo untuk mengembalikan suplai gas melon ke tingkat pengecer. Kami ingin memastikan kenapa ada aksi dari Partai Buruh dan Buruh Indonesia. Kami ingin memastikan bahwa perintah Presiden Prabowo Subianto dijalankan oleh Menteri ESDM dan jajarannya untuk mengembalikan rantai pasok dari mulai Pertamina yang memproduksi LPG khususnya 3 kg sampai dengan dijual di tingkat pengecer. Ada kurang lebih 370.000 pengecer termasuk warung, toko-toko kelontong dan toko-toko kecil lainnya. Kebijakan melarang penjualan LPG di tingkat pengecer adalah kebijakan yang ngawur. Kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Padahal Presiden sudah mengulang-ulang, jangan sakiti rakyat, layani rakyat. Begitu LPG hilang di tingkat pengecer, bagaimana mungkin orang berjalan mencari LPG hampir berjam-jam? Jika Kementerian ESDM tidak menjalankan perintah Presiden Prabowo, maka buruh akan kembali melakukan aksi turun ke jalan dengan jumlah massa yang jauh lebih besar lagi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Presiden Prabowo membatalkan aturan Kementerian SDM yang melarang pengecer untuk menjual gas LPG 3 kg. Hal tersebut dilakukan setelah kebijakan baru itu membuat masyarakat kesulitan membeli gas 3 kg. Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi agar gas LPG 3 kg bisa kembali dijual eceran. Hal itu diputuskan Prabowo usai mencermati kesulitan dan antrean yang dialami warga di sejumlah daerah. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Setelah komunikasi dengan Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan, sehingga dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga supaya tidak mahal di masyarakat. Jadi sebenarnya ini bukan kebijakannya dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu. Nah, tapi melihat situasi dan kondisi, tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjalan kembali, sambil kemudian pengecer itu dijadikan subpangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja, demikian. Menanggapi hal itu, Menteri SDM mengklaim kajian terhadap perbaikan distribusi gas LPG 3 kg telah dilakukan sejak tahun 2023. Bahkan, perubahan kebijakan itu muncul dari hasil audit BPK yang menemukan adanya penyalahgunaan subsidi. Jadi, ini sebenarnya barang sudah dari 2023. Ini kan ada hasil audit dari KPK ini, bahwa salah satu penyalahgunaannya adalah dari oknum-oknum pengencer ini. Tapi udahlah, kesalahan itu nggak usah disampaikan kepada siapa-siapa. Kami Kementerian SDM yang harus mengambil alih tanggung jawab, dan memang tanggung jawabnya itu untuk melakukan perbaikan, penataan. Dan perintah Bapak Presiden adalah wajib untuk tidak boleh ada
masyarakat mendapatkan yang tidak cepat gitu. Kini kebijakan itu seolah dimentahkan dengan diberlakukannya kembali aturan lama yang memperbolehkan pengecer menjual gas 3 kg. Meski demikian, perbaikan penataan pendistribusian akan tetap diperbaiki oleh Kementerian ESDM dengan menggunakan IT yang akan dikelola oleh Pertamina. Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau salah satu agen atau pangkalan gas LPG 3 kg di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Kedatangan Gibran untuk mengecek ketersediaan LPG 3 kg setelah Presiden menginstruksikan bahwa pengecer boleh kembali menjual gas melon. Setibanya di lokasi pangkalan gas Rabu siang, Gibran memantau warga yang tengah mengantri gas LPG 3 kg. Namun saat kedatangannya, antrian di pangkalan gas sedang tidak terlalu panjang. Gibran juga mengajak beberapa warga berbincang terkait ketersediaan gas 3 kg yang belakangan sempat langka. Presiden Prabowo Subianto memutuskan program pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga dimulai pada 10 Februari 2025. Terkait hal tersebut, Presiden akan meninjau pelaksanaan program tersebut. Kesehatan gratis diputuskan oleh beliau nanti tanggal 10 Februari ini sudah bisa jalan di puskesmas dan juga klinik. Nanti beliau sama seperti yang makan bagi simuli yang di salah satu puskesmas. Ini kan diambil juga bahwa ini adalah program yang menyentuh 280 juta orang. Presiden Prabowo Subianto memberikan ultimatum kepada pejabat publik yang tidak patuh dan korup. Prabowo mengaku telah memberikan arahan kepada instansi untuk membersihkan institusi sebelum dibersihkan. Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama, ya, saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Jangan kira kami ini memang ada yang mengatakan saya ini ada, nggak apa-apa. Ada yang mengatakan saya, tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Nggak apa-apa. Tapi kami paham dan kami mengerti. Dari saudara-saudara, ya, 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti, saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan, seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu. Sebelum kau dibersihkan.